penerapan WFH gimana Pak? Ya kita sudah dari dulu di jalan kan. Evaluasinya Efektif. Seluruh para kepala OPD mobilnya ini nanti akan kita simpan di galeri. Anda kembali bersama kami di Merah Putih. Di akhir perjumpaan, kita mungkin closing statement saja. Apa yang kemudian menjadi harapan dan apa catatan-catatan dari masing-masing pihak? Mungkin ke Pak Antoni Leong terlebih dahulu, tugas pelaku usaha dalam menjaga produktivitas ekonomi ke depan meskipun penerapan WFH ini diberlakukan. Ya, tentu kami dari dunia usaha sangat menyambut baik apapun yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat dan kita siap menyesuaikan. Tentunya perlu dengan hadirnya kebijakan WFH ini harus mendorong bagaimana sistem digitalisasi dari perizinan layanan publik terkait yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat lebih banyak, ini yang harus kita kedepankan. Jangan sampai WFH ini makin menghambat dan tentunya kami dari sektor dunia usaha akan mengikuti kebijakan dari pemerintah dan memang tadi kata Bang Batra itu terkait apa yang menjadi concern ya dari pemerintah misalnya ASN, nah ini memang harus punya kesadaran, tanggung jawab, konsistensi, persisten dan sebagainya ini harus ditanamkan di diri kita. Memang kita melihat dinamika seperti ini yang harus menjadi pembelajaran kita. Jangan sampai kebijakan yang sudah sangat baik tapi di bawah tidak diimplementasikan secara menyeluruh, ini akan indikatornya juga akan tidak maksimal dan tentunya kami support terus menjadi kebijakan bersama dan kita akan dimulai dari kita lah. Efisiensi dari energi ini dimulai dari diri kita. Baik, mungkin sedikit komparasi kalau WFH di Indonesia kan kebijakannya selalu dihadapkan dengan krisis pandemi dan juga krisis energi dampak perang. Kalau bisa dikomparasi ketika WFH tahun pandemi dengan sekarang, apa yang menjadi catatan kritis pelaku usaha terhadap pemerintah? Memang perbedaannya cukup signifikan ya. Kalau COVID-19 ini kan kita benar-benar ada kekhawatiran. Ada rasa cemas, panik dan sebagainya. Kalau sekarang ini ya mungkin orang menjalankan WFH ini ya suka-suka aja sih. Iya boleh, enggak boleh juga kan. Karena kan nggak ada yang ditakuti mungkin dari sisi kesehatan. Nah ini yang harus menjadi kesadaran kita juga. Ketika ada kebijakan ini ya memang harus kita standby di rumah. Seperti tadi kan absen itu kan bisa kelihatan sebenarnya secara geotagging dan sebagainya, lokasi kita itu kan bisa ketahuan ya apakah ini benar-benar di rumah atau lagi di kafe dan sebagainya. Nah ini yang mungkin kita dorong juga ke depan. Perbedaan pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil terhadap kebijakan ini, kan pelaku kecil kemarin kedelai juga sudah terdampak dari Amerika naik. Terus kemudian mereka bingung untuk menaikkan harga tempe padahal harga yang tidak seberapa, terus daya beli masyarakat turun padahal naiknya cuma berapa ratus rupiah begitu. Ya ini memang harus menjadi perhatian kita, nggak bisa semua produk ataupun layanan ini kita samaratakan ya, tentu perlu ada konsensus juga ke depan dan kita ikuti aturan pemerintah, kita berdoa ini cepat berlalu, badai ini cepat berlalu agar kita bisa memaksimalkan dunia usaha, dunia ekonomi lebih baik lagi. Oke, baik. Harapannya masyarakat tidak selalu terdampak dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempertahankan ketahanan energi kita dampak perang begitu. Kemudian apa yang pemerintah akan lakukan kebijakan lagi ataukah merujuk pada negara-negara yang sudah memperlakukan kebijakan pembatasan BBM dan lain sebagainya? Kita tahu ya Filipina, terus daerah Asia lain begitu. Oke. Pada dasarnya ini kebijakan 101 ya. Kebijakan itu tujuannya pasti satu. Caranya, jadi kebijakan itu bisa banyak, jangan kebalik-balik. Satu kebijakan multi tujuan itu pasti akan salah kaprah. Itu yang harus dipahami. Nah, yang saat ini dilakukan adalah work from home bertujuan untuk satu penghematan BBM kita dan diikuti juga yang tujuan apa penghematan BBM, tentunya kita juga harus menjaga anggaran belanja kita yang kita memahami bahwa setiap kenaikan $1 harga minyak gitu ya per barel itu akan berpengaruh terhadap kenaikan
belanja negara kita 10,3 triliun ataupun defisit kita yang melebar ke 6,8 triliun. Nah, itu yang harus dijaga. Makanya ada beberapa nggak selain WFA, Mas, ada tadi WFA untuk himbauan WFA untuk swasta, ada ke B50 kita terus juga ada efisiensi atau realokasi anggaran, penghematan anggaran juga yang dilakukan beberapa tahap yang 120,1 sampai 130,1 triliun. Nah, itu tentu beberapa hal yang tujuan adalah untuk melakukan kita agar menjaga BBM kita, harga BBM kita, anggaran belanja kita. Kenapa kita memilih nggak menaikkan harga? Karena ada cost-nya, Mas. Cost-nya apa harga BBM naik? Cost-nya adalah inflasi. Tentu itu juga berdampak buruk bagi masyarakat. Nah, tentunya kebijakan yang diambil pemerintah adalah agar masyarakat itu mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil lainnya. Jadi poinnya itu, tentunya kebijakan yang di tengah ketidakpastian saat ini, kebijakan yang adaptif, yang selalu dilakukan evaluasi itu diperlukan. Nah, itu yang lagi kita lakukan saat ini gitu ya. Itu yang menjadi catatan penting dan tentunya masyarakat dapat memahami apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Oke, ada kebijakan nggak? Mungkin kebijakan PJJ gitu seperti pandemi saat itu bagi pembelajaran jarak jauh untuk kuliah online. siswa begitu. Ya, itu sebenarnya sempat ada pertimbangan. Namun ternyata saat COVID kemarin kita melihat ada evaluasi, ada learning loss. Jadi anak-anak yang katakanlah dia SD kelas 6 ternyata pas dievaluasi kemampuannya baru kelas 4, kelas 3. Nah, itu yang kita tidak mau. Makanya sektor-sektor tertentu tadi saya sampaikan, Mas, ini pertimbangannya panjang, bukan sehari mimpi terus akhirnya buat kebijakan, nggak seperti itu. Jadi ada beberapa hal-hal yang dikecualikan. Tentunya juga kita memahami ada pabrik, Bang, contoh, dia 24 jam full beroperasi, kalau nggak beroperasi mesinnya mati atau kosnya lebih tinggi, tentunya itu tidak perlu WFH. Nah, itu yang beberapa contoh yang tentunya itu ada pertimbangan dalam melakukan kebijakan. Jadi kalau saya melihat seperti itu, Mas, tentunya juga tadi saya sepakat dengan Bang Leong. Contohnya lagi, kita juga di KSP saat ini juga melakukan pemetaan. Harga minyak naik itu sebenarnya nggak semuanya jadi berdampak buruk. Ada juga yang berdampak baik. Ada beberapa sektor komoditas, katakanlah CPO, batu bara. Year to date 30% harga udah naik. Tentunya beberapa perusahaan-perusahaan yang berbasis komoditas ini tentunya mendapatkan keuntungan, dapat istilahnya windfall dari adanya kenaikan harga ini. Tapi ada juga sektor-sektor yang terkena dampak buruk atau kita sebut ya losernya gitu ya. Itu ada beberapa kayak industri makanan minuman dan yang lain tuh kemungkinan pasti akan terkena dampak buruk. Kedelai tadi disampaikan itu ada imported inflation gitu ya. Jadi harga dari luar udah naik, karena kita impor harganya juga naik. Nah, itu tentunya kita pertimbangkan juga dan itu juga dilakukan pembahasan ketika pemerintah melakukan kebijakan, tentunya juga melihat sektor-sektor tadi dampaknya seperti apa. Jadi nggak at all cost, kebijakan tuh nggak at all cost, tentunya akan memperhatikan itu juga. Oke, Mas. kita tunggu evaluasinya ya Mas Tama ya terkait dengan pemberlakuan ini. Pak Turbus, apa yang bisa disampaikan? Iya, kalau menurut saya sih gini, ini kan baru 2 bulan. Jadi 2 bulan ini baru sepekan lagi. Kalau menurut saya baru sepekan, bukan 2 pekan. Sepekan. Nah, ini 2 bulan ini pemerintah segera menyusun ini pertek, Mas, peraturan teknis. Oke. Karena apa? Karena saya melihat daerah itu banyak yang bingung menerapkannya. Karena kan sekali lagi bahwa dari itu ada persoalan persatu ya, soal infrastruktur itu jelas. Kemudian yang kedua soal SDM-nya. Karena jumlahnya terbatas, apalagi kemudian ada kebijakan aturan baru maksimal hanya 30% APBD digunakan untuk gaji pegawai. Artinya 70% harus untuk pembangunan kan. Nah, ini kan penyesuaian dia masih berjalan sekarang. Kemudian ada sisi yang disebut dengan anggaran. Anggarannya juga memikirkan bagaimana daerah ini memikirkan dengan adanya WFH ini agar tidak kemudian istilahnya itu ya berdampak kepada hal-hal yang lain. Artinya segala sesuatunya tetap sesuai target-target, itu yang menurut saya penting. Nah, yang penting juga di daerah itulah bagaimana kemudian semua yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat itu ini adalah harus seiring sejalan. Nah, karena itu pemerintah pusat nanti harus membuat satu roadmap ya, jangka untuk katakanlah skenario planning, kalau itu jangka pendek seperti apa, jangka menengahnya seperti apa, jangka panjang seperti apa, sehingga nanti sektor-sektor ini bisa
di breakdown. Jadi breakdown aja apa-apa saja sehingga masyarakat mematuhi itu semua. Ini yang penting. Yang pokok banget menurut saya adalah karena ini mengubah cara kerja baru, ya cara kerja baru yang sesuai dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, maka semua aktivitas itu harus diarahkan kepada digital. Jadi itu yang penting karena selama ini pemahaman digital itu sesuatu yang mewah, sesuatu yang mahal, sesuatu yang harus ini. Nah, kemudian ada belakangan misalnya ada sesuatu yang direkayasa, kan banyak nih di Jakarta rame aplikasi Jaki misalnya kan sempat jadi persoalan. Nah, menurut saya ini hal-hal yang harus dibenahi. Nah, ada penting lagi adalah bagaimana kemudian pemerintah ini membuat karena kebijakan itu harus berkelanjutan. Nah, kelanjutannya setelah 2 bulan itu apa? Itu sekarang sudah harus diedukasi. Misalnya kalau perlu adalah di tingkat ini pom bensin itu dipasang spanduk. Besar sekali spanduk isinya apa, membeli BBM begini-begini. Nah, pemerintah sampai menerapkan kaitannya dengan ini EMAI Pertamina itu. Jadi diterapkan. Nah, sekarang dibuat aja aturan misalnya untuk motor roda 2. Sudahlah yang CC-nya di bawah 200 boleh beli yang subsidi. Yang di atas 200 baru harus yang non subsidi. Kan seperti kalau mobil ini CC-nya 1.500 ke bawah baru boleh, yang di atas 1.500 ini yang pakai fosil, katakanlah BBM. Tapi kalau yang listrik ya bebas-bebas saja kan itu. Ini kan harus ada penjelasan dari masyarakat. Yang lainnya menurut saya penting adalah bagaimana kemudian edukasi ini buatkanlah ini bisa melalui Komdigi sebenarnya ya, itu melalui media sosial. Jadi kayak dibuat pengumuman informasi. Hari ini misalnya nilai tukar dolar berapa. Hari ini kemudian suatu barel itu berapa US dollar. Kan tadi kan patokan pemerintah kalau masih di bawah 100 ya masih aman. Masih aman, artinya sampai 2026. Apalagi sekarang lebih aman lagi, berpendapat setelah Pak Presiden ketemu Putin ada jaminan soal ini kan energi, bantuan energi termasuk Prancis toh. Jadi kita agak bahasa Jawanya ayem gitu ya, tenang karena ini. Tapi tentu ini sebuah kebijakan yang sifatnya adalah untuk jangka panjang. Nah, karena itu masyarakat sekaligus diedukasi seperti itu. Itu intinya itu, Mas. Karena yang lainnya nanti akan mengikuti, tentu ada kebijakan-kebijakan lain yang perlu juga dilakukan. Ini kaitannya WFH menurut saya lebih kepada bagaimana kemudian agar WFH itu dipatuhi aja dulu sementara. Oke, referensi dari Pak Turbus mungkin bisa dicatat dan dipertimbangkan nanti di pemerintah begitu ya. Baik, Pak Batra, kita biarkan WFH ini berjalan terlebih dahulu, kita lihat nanti evaluasi 2 bulan ke depan. Tapi apakah ada potensi efisiensi lain di sektor ASN ini? Kita tahu belanja pegawai ASN cukup besar begitu, apakah dari situ kita bisa efisiensikan? Menurut Anda seperti apa? Saya melihatnya begini ya, walaupun ini kebijakan yang sifatnya insidentil, tetapi ini tidak boleh juga dianggap bahwa wah ini kan karena sementara aja. Bagaimana kalau perangnya tidak berhenti? Maka dari itu pemerintah harus memikirkan alternatif-alternatif lain dalam rangka menunjang efisiensi ini, terutama di penghematan BBM. Dan saya pikir Pak Presiden Prabowo komitmen untuk itu, bahkan beliau terus berkeliling mencari sumber-sumber lain supaya cadangan minyak kita terus terpenuhi agar kondisi masyarakat kita juga di dalam negeri terus terkendali, dan kami dari DPR terus mensupport pemerintah dari segi itu. Dari sisi lain juga memang yang dibutuhkan adalah kekompakan. Bukan hanya antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, tetapi antara kementerian lembaga juga harus kompak. Misalnya apa? Dengan adanya penerapan WFH ini mengharuskan orang bekerja melalui digitalisasi. Nah, maka dari itu perlu dipikirkan kementerian lembaga lain yang menyokong di sana harus memikirkan, terutama daerah-daerah misalnya yang kita tahu sendiri bahwa teknologi yang susah terjangkau ke sana. Jadi itu penting untuk dilakukan supaya apa juga tadi bahwa benar ini adalah fungsi utamanya penghematan BBM, tetapi di sisi lain, sisi positifnya kita bisa melakukan percepatan digitalisasi di berbagai sektor, terutama tadi untuk menunjang bukan hanya di pemerintah, tapi faktor swasta juga bisa kita tunjang di sana. Nah, itu saya pikir harus dipikirkan ke depan dan alternatif-alternatif lain, dan kami terus melihat bahwa
kekompakan itu penting agar apa? Kalau yang dibangun adalah soal bahwa kenapa kita harus, itu penting tadi soal literasi, kenapa kita harus menghemat BBM, itu dalam rangka bahwa kita harus meng-save masyarakat kita dari berbagai macam bahaya, dan kalau itu yang didorong ke sana, saya pikir masyarakat akan muncul nasionalismenya, maka dari itu masyarakat juga pasti akan muncul, wah, saya nggak boleh bolos-bolos nih di WFH ini. Saya harus bekerja maksimal untuk melayani masyarakat. Agar apa? Bangsa kita bisa melewati situasi sulit yang sedang terjadi akibat misalnya peristiwa global ataupun misalnya geopolitik yang tidak menentu sampai hari ini. Saya pikir itu yang harus Baik, kalau tadi Mas kita Tama bangun bilang di sana. Berapapun hari kerja WFH-nya, yang penting kan outputnya begitu ya tadi Mas Tama bilang. Tapi kalau menurut DPR, kita bisa kayak Jepang nggak kalau seminggu cuma 4 hari kerja gitu. Tapi dijamin produktivitasnya dan masyarakatnya patuh. Menurut Anda Indonesia akan bisa seperti itu atau tidak? Secara singkat saja. Kalau itu dilakukan tadi, kita harus membangun nasionalisme bahwa ini dalam rangka untuk mengamankan negara kita dari ancaman-ancaman lain. Pasti masyarakat timbul atau SNS ini kita timbul nasionalismenya, maka mereka apapun tantangannya bisa kita hadapi. Dan yang paling penting jangan lupa ya, infrastruktur itu harus dipersiapkan, dan ini baik untuk semua, baik apakah itu pemerintah pusat begitupun dengan pemerintah daerah, dalam rangka tadi untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelayanan publik ke depan makin baik, dan tidak mesti misalnya harus melakukan pelayanan itu harus bertatap muka yang seharusnya bisa dilakukan, terjadi percepatan semacam misalnya tadi teman-teman menceritakan bahwa memang harus ada situasi-situasi, boleh jadi begini, perang ini juga kita harus ambil si hikmahnya. Bisa jadi dengan peristiwa perang ini itu juga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara kita dengan cara misalnya kita terus mencari alternatif-alternatif lain, terus kekompakan, terus kita jaga. Insya Allah di bawah komando Presiden Prabowo, semua tantangan-tantangan ini bisa terlewati dengan baik, dan masyarakat nggak perlu khawatir karena pemerintah terus menyampaikan bahwa stok BBM kita sampai hari ini masih aman, jadi nggak perlu terlalu khawatir berlebihan. Yang paling penting adalah kekompakan kita harus kita jaga untuk melewati fase-fase atau masa-masa yang sulit ini. Mungkin Baik. itu yang harus dilakukan. Terima kasih Pak Batra atas kesempatannya, terima kasih Pak Trubus, terima kasih Mas Tama dan juga Pak Leong, terima kasih atas kehadirannya di Merah Putih. Kita dukung apapun kebijakan pemerintah asalkan masyarakat tidak terbebani begitu ya. Demikian Merah Putih, saya Muhammad Isal pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.